Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di dapur Mama Ninda. Di video kali ini Mama mau berbagi resep nastar dengan 1 kilo tepung terigu, jadinya banyak banget. Sekitar 4 toples ukuran 500 gram dan 6 toples ukuran 250 gram. Gimana caranya biar nastar glowing, lembut dan lumer? Ikutin terus videonya ya teman-teman. Dengan 1 kilo tepung terigu Mama akan membuat nastar klasik dan nastar keju. Cocok banget buat ide jualan dengan modal kecil yang sangat menguntungkan. Silahkan dicoba di rumah dan resepnya sangat recommended. Bagi yang mau tahu cara buatnya, silahkan disimak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman dapat video terbaru dari dapur Mama Ninda. Terima kasih. Langsung saja siapkan bahan dan cara pembuatan. Bahan yang disiapkan ada 250 gram butter, bisa pakai Royal Crown atau Anchor ya teman-teman. Lebih enak lagi pakai Wisman, tapi Mama mau bikin yang versi ekonomis. 500 gram margarin, 150 gram tepung maizena, 250 gram gula halus, ini opsional, bisa ditambah atau bisa dikurangi. Setengah sendok teh vanili bubuk. Untuk nastar kejunya ini akan Mama campurkan ke adonan, dan untuk topping sekitar 250 gram, 1 bungkus susu bubuk dan 6 butir kuning telur, dan 1 kilo tepung terigu protein rendah. Langkah pertama, Mama akan ayak 1 kilo tepung terigu supaya nggak ada bahan yang menggumpal, dan proses membuat kue nastarnya jadi lebih cepat. Lakukan sampai tepung terigu habis. Nah, ini tepung terigunya sudah diayak semua. Kemudian masukkan 150 gram tepung maizena, 1 bungkus susu bubuk, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Setelah selesai, aduk dahulu sampai semua bahan tercampur dengan rata. Nah, ini sudah tercampur rata, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya masukkan 500 gram margarin. Ini Mama beli yang kiloan ya teman-teman. Masukkan 250 gram butter. Dan 250 gram gula halus. Sambil diayak ya supaya nggak ada gumpalan. Karena adonannya banyak, ini akan Mama mixer dengan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata dan sampai sedikit pucat dan creamy. Nah, ini sudah cukup. Kemudian rapikan samping wadah. Lalu masukkan 6 butir kuning telur, dimasukkan secara bertahap dan mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata, sisihkan mixernya dan akan Mama aduk menggunakan spatula. Kemudian masukkan campuran tepung terigu yang sudah diayak sebelumnya. Dimasukkan secara bertahap dan aduk sampai tercampur rata. Lakukan sampai tepung terigu habis. Adonannya sudah semakin berat, ini akan Mama aduk menggunakan tangan ya teman-teman.
Lanjut ulen sampai adonan kalis dan bisa dibentuk. Nah, ini adonannya sudah kalis dan teksturnya sangat lembut. Karena mama akan membuat 2 jenis nastar, ini akan mama bagi 2 sama rata. Yang satu adonan untuk nastar klasik dan yang satu adonan lagi untuk nastar keju. Yang untuk nastar keju ditutup dahulu ya teman-teman, supaya nggak kering. Langkah selanjutnya siapkan selai nanas. Selai ini mama bikin sendiri, nanti linknya akan mama tulis di kolom deskripsi. Dan mama sudah cuci tangan. Ambil sekitar 7 gram adonan nastar, lalu beri cekungan di tengahnya seperti ini. Dan untuk selai nanasnya ini mama timbang sekitar 4 gram ya teman-teman. Jadi total sama adonan sekitar 11 gram. Masukkan selai nanas, rapatkan dan bulatkan. Tips supaya hasil nastarnya nggak retak, saat membulatkan harus benar-benar mulus ya. Nah, sampai mulus seperti ini, lalu tata di loyang, dan ini loyangnya tanpa dioles apapun. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini sudah selesai dan siap dipanggang. Mama akan memanggang pakai 2 oven tangkring ya teman-teman. Oven ini sudah dipanaskan sebelumnya sekitar 10 menit. Lalu panggang nastar klasik di api sedang cenderung kecil sekitar 30 menit atau hampir matang. Dan di 15 menit pertama jangan lupa loyangnya di rolling. Nah, ini sudah 15 menit. Kemudian pindahkan loyang yang atas ke bawah dan yang bawah ke atas supaya matangnya lebih merata. Setelah di rolling, panggang kembali sekitar 15 menit atau sampai hampir matang. Nah, ini sudah 15 menit. Jadi total pemanggangan 30 menit ya teman-teman. Lalu angkat. Atau disesuaikan saja dengan oven masing-masing, harus sering-sering dicek. Setelah diangkat, diamkan dahulu sampai dingin, baru nanti akan mama oles dengan kuning telur. Sambil menunggu nastar dingin, mama akan membuat olesan. Siapkan 3 butir kuning telur, beri sekitar 3 tetes pewarna makanan warna kuning, dan 3 sendok makan minyak goreng. Aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata. Jika kurang kuning bisa ditambahkan kembali. Nah, ini sudah cukup. Kuning telur ini akan mama saring ya teman-teman, supaya hasil nastarnya glowing dan mulus. Ini salah satu tips juga ya. Nah, ini siap digunakan. Dan kue nastarnya sudah dingin. Kemudian oles dengan kuning telur. Supaya lebih mudah, ini akan mama oles, diangkat saja seperti ini. Baru sekali dioles saja sudah cantik. Ini akan mama oles 2 kali ya teman-teman, supaya hasilnya lebih cantik dan glowing. Di proses ini harus sabar dan laten, dan lakukan hal yang sama sampai selesai ya. Pastikan olesan yang pertama sudah kering. Nah, seperti ini supaya hasilnya mulus. Lalu oles yang kedua, ini dioles dari yang awal ya teman-teman.
Lakukan sampai selesai. Nah, ini siap dipanggang kembali. Ini akan mama panggang satu-satu ya teman-teman, supaya hasilnya bagus. Panggang sekitar 10 menit hanya untuk mematangkan kuning telurnya saja. Nah, ini sudah 10 menit. Olesan kuning telurnya sudah matang, kemudian angkat. Setelah diangkat, diamkan dahulu sampai dingin, baru dimasukkan ke dalam toples. Bisa dilihat ya teman-teman, ini hasilnya cantik, mulus, dan glowing. Nah, ini sudah dingin, kemudian masukkan ke dalam toples, alasi dengan cup paper. Nah, bawahnya nggak terlalu coklat, jadi nanti nastarnya akan lembut dan lumer. Tata serapi dan secantik mungkin, lakukan sampai selesai. Bisa dilihat ya teman-teman, dengan bahan ekonomis jadi nastar klasik yang cantik, mulus, dan glowing. Selanjutnya akan mama perlihatkan tekstur dan dalamnya. Nah, cantik banget ya teman-teman. Dan bawahnya jangan terlalu coklat, supaya nastarnya lembut dan lumer. Nah, isiannya juga melimpah. Nah, ini sudah selesai. Sebagian resep jadi 2 toples ukuran 500 gram dan 3 toples ukuran 250 gram. Langkah selanjutnya ini yang sebagian akan mama buat nastar keju. Lalu parut sebagian keju ke adonan dan sisanya untuk topping. Nah, yang sebagian ini untuk topping, sisihkan terlebih dahulu. Ulen sampai keju tercampur dengan rata. Nah, ini sudah tercampur rata dan siap untuk dibentuk. Dan mama sudah cuci tangan, kemudian ambil adonan sekitar 7 gram, lalu bulatkan dan beri cekungan di tengahnya seperti ini. Masukkan selai. Rapatkan adonan dan bulatkan. Nah, seperti ini, lalu tata di loyang, dan loyangnya tanpa dioles apapun ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya mama akan membuat olesan. Siapkan 2 butir kuning telur, 2 tetes pewarna makanan warna kuning, jika teman-teman gak suka bisa di skip, dan 2 sendok makan minyak goreng. Lalu aduk sampai tercampur rata. Nah, ini sudah cukup dan siap untuk digunakan. Kemudian parut keju, ini untuk topping. Memarutnya agak ditekan sedikit ya teman-teman, supaya hasilnya agak kasar. Nah, ini diparut sebagian dulu. Langkah selanjutnya oles dengan kuning telur.
Dioles secara bertahap supaya kejunya menempel dengan sempurna dan kuning telurnya nggak kering. Topping dengan keju dan lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini sudah selesai dan siap dipanggang. Dan ovennya sudah dipanaskan sekitar 10 menit ya teman-teman. Lalu panggang nastar keju di api sedang cenderung kecil sekitar 35 menit atau disesuaikan saja dengan oven masing-masing. Dan di 20 menit pertama jangan lupa di rolling ya, supaya matangnya lebih merata. Nah, ini sudah total pemanggangan 35 menit, nastar kejunya sudah matang dan angkat. Nah, ini sudah selesai dan sudah mama masukkan ke toples sama dengan nastar klasik ya teman-teman. Jadinya 2 toples ukuran 500 gram dan 3 toples ukuran 250 gram. Dan ada sisanya untuk icip-icip berbuka puasa. Nah, ini sudah selesai dengan 1 kilo tepung terigu, jadinya banyak banget. 4 toples ukuran 500 gram dan 6 toples ukuran 250 gram. Resep ini recommended banget buat ide jualan ya teman-teman, dengan modal kecil yang sangat menguntungkan. Semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya bantu subscribe, like, share, dan komen. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan share, mama ucapkan terima kasih banyak. Tetap semangat berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum.